Cangkul kecil goyang. Gali tak kenal lelah. Sayur liar masuk keranjang. Pulang makan penikmat. Ayo si mulut sial, mana rumahmu? Kau anak liar tak diinginkan. Ayo pergi, jauh dari si pembawa sial. Ingat tidak, waktu ke gunung cari obat, si kecil ini bilang akan longsor. Beneran longsor, tewaskan beberapa orang. Anak ini, banyak kejadian aneh. Cepat pergi. Bibi tua mau sakit. Ayu punya obat. Mulut sial, kalau tak bisa bicara, diam saja jadi bisu. Ingat ya, kalau tidak, lain kali kubunuh kau. Ayu ingin menangis, tapi tak ada ibu. Wah, semanggi berdaun 4. Kakek di kampung bilang, semanggi bawa keberuntungan. Semoga Ayu kenyang tiap hari. Oh tidak, 3 hari sekali kenyang pun jadi. Semoga musim dingin ini bisa pakai baju hangat, bisa tinggal di rumah yang tak bocor dan berangin. Kotak persegi yang bisa bergerak. Aneh sekali. Sebelum ke kota Wu urus bisnis, lewat jalan ini, sudah 4 kali lewat sini, kok tidak bisa keluar? Jangan-jangan kita tersesat berputar-putar. Di sana ada anak kecil. Bagaimana kalau kita mendekat? Tanya Jalan. Nyonya, tubuh Nyonya masih kuat? Sifat dan wajah Nyonya semuanya bagus. Cuma tubuhnya, seperti Lindayu, cangkir teh saja tak sanggup angkat. Kalian pergi tanya Jalan. Baik, Nak kecil. Kamu tahu jalan ke Songhu? Kenapa diam? Bisukah dia? ajudan, jangan nakuti anak. Nak kecil. Paman menakutkan? Bidadari. Nyonya, Nyonya, bisa menggendong anak ini? Hati-hati. Mungkin tadi karena panik, jadi ada tenaga. Nak kecil, jangan takut. Kami bukan orang jahat. Kami hanya tersesat. Ingin tanya Jalan saja. Jalan? rumput lebih tinggi dari orang. Ini tidak seperti jalan yang bisa dilalui. Nyonya, benar ada jalan. Persimpangan ini ditutupi ranting-ranting sampai tak terlihat. Pantas saja kita tadi berputar-putar di tempat. Bukan kesurupan. Syukurlah. Nyonya, kita bisa pulang. Obat Nyonya belum diminum. Anak ini manis sekali. Andai Nina masih hidup, pasti semanis dia. Nyonya, ingat Nona Nina lagi? Sudahlah, Nyonya masih punya 3 putra. Pergilah, ambilkan kue telur, kue almond dan nanas dari mobil. Baik, Nak, beruntung ada kamu. Bibi bisa temukan jalan keluar. Ini untukmu. Terimalah, ya. Akar busuk tak mengenyangkan? Kamu butuh gizi. Kalau tak mau, Bibi buang saja. Nyonya, Bibi baik dapat berkah. Cepat sembuh ya. anak ini ternyata bisa bicara. Bibi Surya, Agvianako. Tiba-tiba, kepala saya tidak pusing, badan juga lebih enak. Nyonya, Anda hati-hati. Mata saya tidak kabur. Badan jadi kuat. Ayu Lestari, kamu anak pembawa hoki ya? Bibi sudah sembuh. Ayu senang. Nak kecil. Namamu siapa? Umur berapa? Ayu umur 5 tahun. 5 tahun? Dia tampak baru 2-3 tahun. Mungkin keluarganya miskin. Jadi kurang gizi. Ayu, boleh bawa Bibi ke rumahmu? Bibi mau kasih sesuatu untuk keluargamu.
Aku tinggal di kandang sapi. Bagaimana bawa Bibi cantik pulang? Kalau begitu Ayu, bawa Bibi ke desamu, ya. Baik. Tapi Bibi harus hati-hati. Hati-hati apa? Si pembawa sial kecil datang. Si mulut sial datang. Pergi si mulut sial, pembawa sial kecil. Pergi. Pembawa sial kecil. Pergi. Kami tak mau kamu di sini. Ayu, Bibi jangan khawatir. Ayu sudah biasa. Nyonya, lebih baik kita pulang saja. Tempat tandus melahirkan orang ganas. tidak, kita belum bertemu. Keluarga Ayu, Pukul aku saja. Jangan pukul Bibi. Ayu. Kamu baik-baik saja? Kalian berani melukai anak kecil? Kusarankan kalian jauh-jauh dari si kecil sial ini. Istriku cuma ngobrol dengannya. Sampai sekarang masih terbaring. Kubunuh kau. Ayu Lestari anak baik dan patuh. Tak mungkin dia jahat. Di mana keluarganya? Aku mau temui. Keluarganya. Si pembawa sial ini, mana punya keluarga? Dia dijual ke desa kami tahun lalu oleh pedagang manusia. Ayah Rizky di ujung timur desa. Beli dia dengan 110 rupiah. Untuk calon menantu belian anaknya. Siapa sangka si kecil ini begitu aneh dan sial. Betul, bunuh dia. Sial. Aneh. Dia sih punya mulut sial. Begitu dia bicara, pasti ada hal buruk terjadi. Betul sekali, saat festival perahu naga. Desa adakan lomba perahu naga. Dia tuh di hari sebahagia itu bilang akan banjir besar. Taunya saat lomba berlangsung, sungai yang airnya biasa sedikit, tiba-tiba banjir besar. Nyaris ada korban jiwa. Kau pembawa sial kecil. Memang mulut sialnya, kalau dia bilang ada yang sakit, besok pasti tak bisa turun ranjang. Kalau dia bilang ada yang celaka, malam itu juga pasti kena. Iya. Nyonya ini, cepat-cepat tinggalkan dia. Gadis kecil ini, dia benar-benar pembawa sial. Ayu bukan pembawa sial. Bukan. Pukuli dia. Pergi dari desa, pembawa sial kecil. Pukuli dia, pergi dari desa. Kami tak mau kau di sini. Mulut sial, pergi. Pembawa sial kecil. Ayu. Ayu bukan pembawa sial. Ayu bintang keberuntungan ibu. Maukah kau ikut ibu pulang? Menjadi anak ibu? Ibu mau Ayu? Iya. Ibu dulu punya anak perempuan. Tapi, ibu akan perlakukan Ayu seperti anak kandung. Ayu mau ikut Bibi pulang. Mau. Pintar. Panggil ibu. Ibu. Semanggi itu memang mujarab. Ayu tak perlu tinggal di kandang sapi lagi. Bisa kenyang. Ayu. Kita sudah sampai di rumah. Ayu suka di sini. Ini si kuning kan? Dulu hampir mati. Setelah Nona Ayu datang, langsung segar bugar. Benar. Makanya dibilang Nona Ayu adalah anak pembawa hoki. Bibi Surya, bawa Ayu mandi. Ganti baju bersih. Baik, Ibu. Kamu Ayu? Ayuku memang manis. Cuma agak kurus. Ibu pasti akan membuatmu putih dan gemuk. lihat Nyonya dan Nona Ayu. Akrab seperti ibu dan anak kandung. Mulai hari ini, aku dan Ayu adalah ibu dan anak kandung. Gubernur militer belum pulang? Katanya sedang urus pekerjaan. Nanti baru pulang. Ibu. Itu apa? Ayu. Ini ayahmu, Ardian Pratama. Dia gubernur militer kota Sagara. Oh. Ini kakak sulungmu, Bagas Pratama. Sedang kuliah di luar negeri. Ini kakak keduamu, Raka Pratama. Sedang di Akademi Militer di Kota Jaya. Ini kakak ketigamu, Dimas Pratama. Kakak ketiga. Kenapa duduk di kursi? Kakakmu cacat sejak lahir. Ibu cari ratusan tabib, tapi tak sembuh juga kakinya. Tapi ibu yakin, kaki Dimas pasti akan sembuh. Nanti dia sembuh, bisa main sama Ayu. Kasihan sekali kakak ketiga. Ayu ingin bantu kakak. Itu Nona Ayu yang baru dibawa Nyonya. Nona Ayu. Lucu sekali. Katanya sejak Nona Nina wafat, Nyonya selalu murung. Sekarang Nona Ayu datang, Nyonya jadi lebih bersemangat. Hah! Anak liar. Kau bilang ibuku bawa pulang anak liar? Benar, Tuan Muda ketiga.
Nyonya pasti tahu, Tuan paling benci anak perempuan, tapi tetap bawa pulang si kecil itu. Bilang pada ibu, adik ini, aku kenal. Selama ini, ibu hanya memikirkan adik perempuan. Karena terlalu khawatir, kesehatannya makin memburuk. Kakak ketiga. Siapa izinkan kau masuk? Anak kecil ini cantik sekali. Seperti boneka porselen. Kau tak takut ku tembak? Ibu bilang kakak ketiga suka Ayu. Tak akan sakiti Ayu. Siapa yang menyuruhmu keluar? Tak lihat aku sedang tak enak hati? Benar. Tak dengar apa kata Tuan Muda ketiga? Cepat keluar sekarang. Berdiri di sini mau apa? Ayu Lestari. Ayu Lestari. Kenapa Ayu Lestari menangis? Sari Mulyani, ada apa? Ibu, Ayu Lestari mau kasih obat ke kakak ketiga. Kalau kakak ketiga minum obat ini, kakinya bisa sembuh. Nyonya Pratama, jangan dengarkan omongan si kecil ini. Tuan Muda ketiga tiap hari minum obat, sudah bertahun-tahun. Tak kunjung sembuh. Masa obat darinya bisa berguna? Kurang ajar. Dia bukan si kecil. Dia nona keempat keluarga gubernur militer. Sari Mulyani salah. Mohon nona keempat jangan marah. Ibu, bawa dia keluar. Aku mau sendiri. Kakak ketiga minum obatnya. Sudah, bisa pergi. Minum obat sebanyak apapun percuma. Kakiku takkan sembuh. Ayu Lestari, ayo pergi. Nyonya Pratama, nona keempat masih kecil dan ceroboh. Sebaiknya jangan biarkan dia datang lagi, mengganggu Tuan Muda ketiga. Obat ini asal-usulnya tak jelas. Bagaimana kalau membahayakan Tuan Muda ketiga? Itu bagaimana, Nyonya? Ayu Lestari, nanti kalau kaki kakak ketiga sudah sembuh, ibu baru ajak kamu main sama kakak ketiga, ya? Ayo pergi. Ibu. Ibu. Dimas. Dimas, kamu sudah bisa berdiri. Aku minum obat Ayu, baru bisa berdiri. Kakak berdiri tinggi sekali ya. Cepat ucapkan terima kasih ke Ayu. Semua berkat Ayu membawa keberuntungan. Ayu, boleh aku memelukmu? Aku bisa berjalan. Ibu lihat, jalanku stabil. Ayo, coba kamu mengucapkan permintaan. Apapun kakak ketiga akan kabulkan. Ayu harap kakak ketiga menyukai Ayu. Kakak ketiga suka Ayu. Sangat-sangat suka. Ibu, tenang saja. Nanti aku akan rawat adik dengan baik. Baik. Ayu, ibu antar kamu ke kamar putri. Biar kakak ketiga istirahat dulu, ya? Ayu, ini kamarmu mulai sekarang. Tidurlah sebentar di ranjang. Nanti ayah pulang. Ibu, Ayu belum pernah tidur di ranjang. Kasihan sekali Ayuku, dari kecil tidur di kandang sapi. Jangan takut, ranjang ini nyaman. Peluklah kucing ini. Dia temanimu, jadi tidak takut. Wangi sekali. Lembut sekali. Ayah, kakak jangan mati. Ibu, Ayu. Ayu, cepat bangun, cepat bangun. Ayu Lestari. ibu, kok berkeringat banyak? Ibu, jangan mati. Ayu tak mau ibu mati. Bocah kecil. Ngomong apa? Ibu baik-baik saja. Jangan takut. Ayahmu gubernur militer baru. Dia lindungi ibu. Lindungi kita semua. Tidak, mimpiku itu pasti terjadi. Bukan cuma ayah, ibu, kakak ketiga.
Seluruh kediaman gubernur celaka. Ayu, jangan takut. Bahkan kalau bahaya, ada ibu dan ayah, dan kakak-kakakmu. Kami yang tanggung. Betul. Ayu cukup jadi putri kecil. Kami lindungi kamu. Ibu dan kakak ketiga baik sekali. Ayu tak boleh biarkan itu terjadi. Ayu harus selamatkan semua di sini. Nyonya, gubernur militer pulang? Anda cepat temui beliau. Bibi Surya, jangan panik. Bicara pelan. Ardian, kenapa? Senjata? Senjata. Jangan-jangan ayah kena musibah? Dasar nakal. Tahu ayahmu, sita senjata bandit? Langsung tak sabar. Dimas, kakimu sembuh? Ayah! Yani, dia Ayu. Ayah, Ayu pembawa hoki. Kakiku sembuh berkat dia. Benarkah? Ternyata Ayu kecil. Sungguh bintang hoki keluarga gubernur. Mata indah, hidung mancung, bibir mungil, wajah bulat. Mirip sekali dengan Nina. Gubernur Militer Pratama, Ketua Hartono dari Kota Sagara, mengirim undangan. Malam ini akan mengadakan jamuan pelantikan untuk Anda. Berangkat sekarang. Siap? Tidak baik. Ini perjamuan berbahaya. Ayah! Ayu rindu ayah. Ardian, Ayu tak rela berpisah denganmu. Bawa saja dia. Baik. Aku bawa bintang keberuntungan kecilku, ikut bersama. Ambil ini Ayu. Ini hadiah dari kakak ketiga. Kalau ada yang berani ganggu kamu, pakai ini untuk takuti mereka. Sayangku Ayu. Ayo ikut ayah. Gubernur Militer Pratama datang. Anak kecil ini, Putriku, Ayu. kapan gubernur punya putri? Menakutkan. Jadi, Anda gubernur militer baru itu? Bocah tampan tak berguna. Gubernur Militer Pratama, maafkan dia. Bima memang pemarah. Anda baru tiba. Harusnya beri muka pada saudara seperkumpulan. Kalau tidak, sulit meyakinkan orang. Meyakinkan orang. Setiap gubernur militer baru yang menjabat harus melewati ujian geng naga hijau. Ardian, jangan-jangan kau takut. Katakan, ujian macam apa ini? Sederhana. Aku punya 6 kepala arca Buddha. Tapi hanya satu, yang asli kepala arca Buddha Giok. Kalau kau bisa tebak, mana kepala Giok itu? Geng naga hijau kau perintah. Tapi kalau salah, pergi dari kota Sagara. Gubernur Militer, kediaman Gubernur Militer. Dikepung geng naga hijau. Kalau Anda tak kenali kepala Giok, mereka akan menyerang. Kepala arca giok bukan benda biasa. Keenam kepala ini serupa. Bagaimana membedakannya? Ayah, ini kepala arca giok. Bocah kecil, kau tahu kepala arca Buddha? Jangan asal bicara. Gubernur Militer, putri Anda masih kecil. Mungkin hanya bercanda. Diam semua. Aku percaya, Ayu. Gubernur Militer, ini soal keamanan kediaman kita. Tidak apa, temani Ayu bermain. Kalau geng naga hijau berani serang kediamanku, bunuh tanpa ampun. Siap? Ayu Lestari, kamu yakin ini kepala arca Buddha giok asli? Ibu, sekarang ini belum jadi kepala arca Buddha giok sejati. Tadi bilang iya, sekarang bilang bukan. Si kecil ini, omongan sendiri saja lupa. Berlagak misterius. Ayu, kalau begitu beritahu ayah, bagaimana caranya agar ini jadi kepala arca Buddha giok asli? Hancurkan! Kepala arca Buddha pecah.
Berani-beraninya. Aku suruh tebak kepala Arca Buddha. Kau malah menghancurkannya. Ardian Pratama, hari ini kau jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Ayu, Jangan sakiti ayahku. Ayu takkan biarkan ayah mati. Semua orang di kediaman Gubernur Militer Pratama tak boleh mati. Lihatlah kepala Arca Buddha itu. Astaga, ini benar kepala Arca Buddha Giok. Bagaimana si kecil ini mengetahuinya? Ayah kepala Arca Buddha Giok. bagus. Ayah pegang. Ayu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Ardian Pratama, kembalikan kepala Arca Buddha itu padaku. Namaku sebagai Gubernur Militer Pratama. Boleh kau panggil sembarangan? Gubernur Militer. Gubernur Militer. Bima Leopardi hanya sesaat tak waras. Mohon ampunan Tuan. Maafkan dia kali ini. Kepala Arca Buddha Giok ini. Silakan Tuan bawa pulang untuk Tetua Pratama. Anggap saja sebagai tanda hormat kami. Ayah orang jahat. Ajudan, tembak. Gubernur, harap pertimbangkan lagi. Anda baru tiba, pasti butuh stabilitas. Gubernur, Hari ini Gubernur melihat wajah Ketua Liu. Maafkan Bima. Kalau masih berani macam-macam, Gubernur takkan ampun. Sagara wilayahku. Bocah tampan. Jangan sok hebat jadi gubernur. Tinggalkan kepala Buddha itu. Penjahat mau kepala Arca. Ayah turunkan aku. Berani kau ambil? Kepala Buddha Sakti? Kenapa berlutut? Kepala Buddha Sakti. Aku kembalikan. Ambil. Maaf tak sengaja. Ayah dia minta maaf. Ayu capek main. Ayo pulang. Ayo. Masalah ayah selesai. cepat bangun. Tadi kenapa? Aneh sekali. Tadi matanya terbuka. Bos, anak buah kita yang kepung rumah gubernur, dibunuh anak buah Ardian. Dibunuh? Mereka saudara lama. Ardian. Dendam ini harus kubalas. Bima, jangan gegabah. Ardian lawan tangguh. Kita harus rencanakan baik-baik. Kenapa bengong? Cepat bawa bos ke rumah sakit. Kok baru dengar? Ada nona muda keempat di kediaman Gubernur Militer Pratama. Pulang dan selidiki. Asal-usul gadis kecil ini, ayo pergi. Kak! Ayah Ayu, kakek pulang. Ayah pulang dari kota Sagara. Ardian, bawa Ayu pergi dulu sembunyi. Apa kakek tak suka Ayu? Dulu ibu ingin punya adik perempuan, tapi kakek tak setuju. Katanya tak suka cucu perempuan. Ayah baru pulang. Dengar kami mengadopsi Ayu. Dia sangat marah. Jangan khawatir, Ayu. Yani, kalau bukan Ayu yang menembak balik Bima Leopardi, aku mungkin sudah tewas. Kami pasti akan pertahankan dia. Meski ayah menentang, kami takkan pernah tinggalkan Ayu. Ayam, ini putri kami, Ayu. Pohon emasku. Baru pergi beberapa hari. Kok sudah mati? Ayah. Xiao. Kakek, aku suka Ayu. Tolong jangan usir Ayu. Benar, ayah. Ayu ini anak pembawa hoki. Ayu, panggil kakek. Kakek. Kau Ayu. Anak kecil ini lucu juga rupanya. Wajahnya mirip sekali dengan Ardian waktu kecil, seperti dicetak dari cetakan yang sama. Yang tak tahu, bakal mengira ini cucuku yang sudah tiada. Nina sudah besar. Tapi tak ada yang bisa menandingi pohon emas kesayanganku. Anak liar, lihat kan? Kakek tak suka padamu. Kau sebentar lagi akan diusir. Ayu, sini ke ibu. Sejak ayah pulang, dia terus seperti ini. Memeluk pot tanaman kering itu dengan wajah muram. Mungkin ayah bukan tak suka Ayu, tapi karena melihat barang kesayangannya selama belasan tahun, tiba-tiba mati. Hatinya sedih. Pohon kecilnya mati? Siapa yang mati?
Pohon tua ini belum mati. Kakiku gatal dan sakit sekali. Siapa yang mau menggarukku? Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Suara ini bukan suara kakek. Sepertinya Hei bocah kecil, kau bisa dengar aku bicara? Benar-benar anak pembawa hoki yang peka. Cepat bilang pada si tua ini, kakiku gatal dan sakit. Kalau tak segera selamatkan aku benar-benar akan mati. astaga. Benar pohon kecil yang bicara. Ayah, wajah ayah sangat pucat. Apa karena tanaman pot ini? Aku baru 7 hari di kota Sagara. Pulang sudah begini keadaannya. Kakek. Pohon kecil bilang kakinya gatal. Digigit ulat. Nona Kimpat, ini pohon kesayangan kakek. Harganya mahal. Jangan sembarangan sentuh. Beberapa hari lalu, aku baru ganti tanahnya. Bahkan sudah kusemprot obat pembasmi serangga impor. Mana mungkin ada ulat? Memang ada ulat. Pohon kecil yang bilang sendiri padaku, ulatnya menggali lubang di tanah. Ayo, jangan bercanda dengan kakek. Mana mungkin pohon emas bisa bicara? Ayo, Jangan. Duh, nona kecil. Kamu. Ayu, jangan takut. Kakak ketiga di sini. Kakek. Ayu masih kecil. Belum mengerti. Kalau mau pukul, pukul saja Dimas. Ayo, kenapa kamu hancurkan nyawa kakek ini? Kau sungguh tak tahu diri. Tak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Tuan besar, cepat usir anak ini. Keluar. Ulat! Ada ulat. Itu dia. Pohon kecil bilang digigitnya sakit sekali. Terima kasih bintang keberuntungan kecil. Ulat-ulat kecil ini hampir menggigitku sampai mati. Tak usah terima kasih kakek pohon. Ini ulat penggerek, khusus makan akar kayunanmu emas. Tapi ulat ini, bagaimana bisa di potku? Sari Mulyani, kau bilang tadi, kau yang ganti tanahnya? Kakek, mohon ampun. Mungkin beberapa hari lalu, saat hamba gemburkan tanah, tak saring bersih. Ulatnya sudah diambil, tapi pohon emasku ini tetap mati. Siram saja. Jangan bikin kacau. Ini pohon emas. Cukup sebulan sekali. Anak liar, tak tahu apa-apa. Pergi sana. kurang ajar. Ayo Lestari, pergi siram. Kakek, Siramlah. Lagi pula pohon emas ini sudah tak tertolong. bunganya mekar. Daun-daun ini kenapa aneh? Aduh, ini emas murni. Pohon emasku berbuah emas. Aduh, Ayu kecil, kemarilah. Kau tak cuma selamatkan pohon emasku, tapi juga buatnya berbunga emas. Kau bintang keberuntungan kakek. Ayah. Jadi mulai sekarang, kakek terima Ayu sebagai cucu? Siapa bilang tidak? Sejak lihat dia, aku sudah suka. Ayu juga suka kakek. Bukannya kakek cuma suka cucu laki-laki? Kenapa dia bisa... Kurang ajar, Sari Mulyani. Aku terlalu memanjakimu, sampai kau tak tahu siapa tuan dan siapa pelayan. Maafkan hamba, Nyonya. Mulai hari ini, Sari Mulyani diusir dari kediaman gubernur militer, dan tak akan diterima lagi. Jangan, Nyonya. Kumohon, jangan usir aku. Aku sudah di sini sejak umur 3 tahun. Tolong jangan usir aku. Ayu Lestari adalah nona keempat di kediaman ini. Berani sekali kau menghina nona keempat dengan ucapanmu. Pantas kau diusir. Benar, Ayu Lestari adalah cucuku, bukan urusan seorang pelayan untuk ikut campur. Hei orang, Jangan, aku mohon, jangan usir aku. Mulai hari ini, kaulah harta berhargaku. Kakek, Tuan Santoso mengirim pesan, mengajakmu besok ke bursa efek yang baru buka. Katanya bisa dapat banyak uang. Banyak uang masuk. Bagus. Untuk Ayu Lestari, di kawasan Niaga Ternama, akan kubeli rumah terbesar Ayu Lestari. Kakek, jangan pergi. Ayu Lestari, ada apa? Batu bara harmoni. Turun.
Pelayaran Cakrawala, turun pabrik mie angin raya, jatuh bebas. Semuanya jatuh. Habis semua aset kediaman gubernur militer. Habis kugunakan untuk tutupi rugi. Kakek Ayu Lestari juga mau ikut. Oh. Tapi bursa saham itu ramai dan berbahaya. Kakek takut tak bisa menjagamu. Kakek, aku temani Ayu pergi. Aku bisa jaga adik. Baik. Kalau begitu, Xiao dan Ayu, besok kita pergi bersama. Ayo. Ayo kita tidur. Ayah. Bukankah dulu ayah tak suka cucu perempuan? Dulu saat Yani ingin anak perempuan lagi, ayah sangat menentangnya. Setelah Nina meninggal, Yani sangat ingin anak perempuan lagi. Tapi dia sibuk siang malam mengurusi urusan keluarga Pratama. Kalau punya anak perempuan lagi, badannya pasti akan kelelahan. Jadi ayah berpura-pura lebih suka anak laki-laki. Tanya yang sudah tahu jawabannya. Xiao, Sari Mulyani tumbuh besar bersamamu. Hari ini ibu mengusirnya dari kediaman gubernur militer. Ibu benar. Sari Mulyani berhati jahat. Kalau dibiarkan, dia akan menyakiti Ayu. Hanya karena seorang anak kecil, kau mengusirku? Hah, omong kosong, kediaman gubernur militer, sialan. Hello, apakah geng naga hijau membutuhkan pembantu untuk bersih-bersih? Bukankah ini Sari Mulyani dari kediaman gubernur militer? Kenapa diusir oleh Tuan Pratama? Xiao, bawalah Ayu ke ruang istirahat. Kakek akan menemui Tua Santoso. Sebentar lagi kembali. Wah, ini kan tuan muda ketiga. Si kaki busuk keluarga Pratama. Kok kakinya sudah sembuh? Berdiri pun tetap orang tak berguna. Soalnya tulang si pincang. Memang sejak lahir lembek. Ayo main ke tempat lain sama kakak ketiga. Cepat pergi, ayahku bilang. Seluruh keluarga kediaman gubernur militer Pratama itu lucu-lucu. Gubernur militer Pratama itu bocah tampan tak berguna. Nyonya Pratama itu si lemah. Anak sulungnya di luar negeri jadi kutu buku. Anak kedua di akademi militer. Makan debu. Dan kau yang paling tak berguna. Jangan berani menghina keluargaku. Anak pungut kediaman gubernur militer. Jelek kayak anjing kotor yang jatuh ke jamban. Jangan sakiti adikku. Kalian masih buruk rupa. Orang jahat akan dapat balasan. Minta maaf pada adikku. Atau aku tak akan membiarkan kalian. Bisa apa kau pada kami? Si pincang. Kakak ketigaku bukan si pincang. Kalianlah si pincang. Seumur hidup takkan bisa berdiri. Aduh sakit. Aduh sakit. Lututku sakit sekali. Ayah. Anak liar, apa yang kau lakukan pada anakku? Ayu tidak melakukan apa-apa. Malah mereka berdua tidak tahu sopan santun. Aku akan lapor pada ayah. Anak-anak berkelahi itu wajar. Wajar. Bawa anak ke rumah sakit dulu. Bawa ke rumah sakit. Aku akan menghancurkan keluarga Pratama hingga hancur lebur. Tuan Pratama, Ketua Hartono, lubang tambang baru di tambang batubara Harmoni ini langsung menuju urat naga. Setelah dibuka, untung bisa 3 kali lipat. Tuan tak mau coba? terima kasih. Si Pikun, sumber air di tambang batubara Harmoni sudah lama kering. Permukaannya cuma dikasih debu batubara. Nanti dia jual semua harta beli saham. Modal buat peti matinya akan kukubur di tambang. Tambang batubara Harmoni ini tanah pusaka urat naga. Lihat industri gula Fortuna itu. Kebun tebunya penuh ulat. Pabrik gulanya bocor. Siapa yang mau beli? Siapa yang beli otaknya? Sudah penuh lumpur. Kakek. Kakek, kita lakukan ini saja. Saudara tua, kau sudah mantap. Beli industri gula Fortuna. Saudara tua, Tuan mau beli yang mana? Industri gula Fortuna. Ayu suka permen. Kakek, ikuti saran adik pasti benar. Perkataan garis kecil keluarga Pratama adalah ucapan sakti. Tentukan industri gula Fortuna. $50.000. Baik, Saudara, bukan saatnya memanjakan anak. Industri gula Fortuna itu
benar-benar ranjau. Si tua itu nekat keluarkan 110 juta rupiah untuk beli sahamnya. Pabrik industri gula Fortuna yang bobrok itu lebih parah dari tambang batu bara Harmoni. Tuan Besar Pratama ini mau memasukkan semua harta kekayaan keluarga ke dalam lubang semut. Kudengar, nona muda keempat keluarga Pratama itu anak pungut dari desa. Mengerti apa tentang saham? Menurutku, Tuan Besar Pratama sudah pikun. Terbuai rayuan bocah kecil, bisa-bisa habis semua harta bendanya. Benar. Saudara, dengarkan nasihatku. Tambang batu bara Harmoni prospeknya cerah. Paling tidak beli pelayaran Cakrawala. Manapun yang dipilih, lebih baik dari industri gula Fortuna. Tuan Pratama, kalau Anda kurang paham, ikut saja dengan kami. Beli pabrik mie angin raya. Itu pasti lebih bisa diandalkan daripada omongan kecilmu. Untuk industri gula Fortuna, tambah lagi 220 juta rupiah. Semua saham Fortuna yang kalian pegang, saya beli semua. Apa Tuan Besar Pratama mau mempertaruhkan? Tabungan untuk biaya pemakamannya, semuanya? Gila. Dia mau memberikan seluruh harta keluarga selama bertahun-tahun ini kepada parasit keluarga itu. Waktu pembukaan pasar, tambang batubara Harmoni. Turun! Pelayaran Cakrawala. Turun! Pabrik mie angin raya. Anjlok! Apa? Industri gula Fortuna. Naik! Dari Rp20 per lembar, naik jadi Rp1.980 per lembar. Langsung naik 100 kali lipat. Ini tak mungkin. Selesai. Sekarang aku bangkrut total. Semua orang rugi. Hanya tetua Pratama ini. Aku untung. Naik tepat 100 kali lipat. 100 kali. 50.000 jadi 5 juta. 100.000 jadi 10 juta. Ayu kecil, kau benar-benar anugerah bagi kakek. Ibu bilang keberuntungan Ayu tak boleh diketahui siapapun. Nanti bisa timbul masalah. Benar. Anak buah, jual semua saham. Aku mau cairkan uangnya. Anak-anak Ayu pulang. Kakak tua, ke depannya, bawalah adikmu ini cari rezeki, ya. Bisa dibicarakan. Ayo pergi. Gadis kecil ini benar-benar beruntung. Andai dia cucuku. Ardian Pratama rampas kepala Arca Buddha Gyoku. Tetua Pratama putuskan jalan rezekiku. Keluarga Pratama tak boleh dibiarkan lagi. Tapi kediaman gubernur militer dijaga ketat. Bawa orang itu masuk. Suruh dia buat peta. Sudah lebih dari 10 tahun dia di kediaman gubernur militer. Bahkan ventilasi dapur belakang pun dia tahu. Kalau kau berani memperdayaku, kulitmu akan kukuliti duluan. Aku gambar sekarang. Semangat. Ayo, cepat peluk kakek. Kakek! Ini pakai liontin emas ini. Baik. Liontin emas ini dilebur dari daun emas. Ayu pakai kebal dari segala mara bahaya. Ayu, bahkan bintang di langit sekalipun, kakekmu bisa ambilkan untukmu. Aku mau kediaman gubernur militer. Selalu sehat dan selamat. Ayu merasa firasat buruk lagi? Ada hal buruk apa? Sayangku, manis sekali mulut kecilmu. Tenang Ayu, ayah ada di sini. Kediaman gubernur militer pasti aman sentosa. Gudang uang di sini. Bos bilang, ambil uang dulu baru nyawa. Tuan, hari ini aku sungguh lalai. Di dapur cuma tinggal satu paha ayam ini. Tapi aku sudah buat sup ikan. Aku ambilkan sekarang. Baik. Kakek, silakan makan. Ayu mau belajar mengalah seperti Kongrong. Ayu kecil sungguh sopan. Ya nih, coba kau ambilkan beberapa peti emas dari gudang uang. Ayah akan belikan Ayu perhiasan cantik. Baik, Ayah. Ayu sudah kenyang. Kebetulan Ayah mau ambil uang dari gudang untuk bayar uang sekolah kakak sulung dan kakak kedua. Ibu, kakak sulung di luar negeri belum pulang. Tapi akademi militer kakak kedua kan di Shanghai. Kapan dia pulang? Sebentar lagi.
sup ikan datang. Ayo, ayo. Terima kasih, Ayu. Ayah, Terima kasih, Ayu. kakak ketiga. Terima kasih, Ayu. Bibi Joe. Aduh, terima kasih Nona Ayu. Kakek ayah. Kakak ketiga Bibi Joe minum sup. Terima kasih, Ayu. Kakek. Kakek. Ayah, kalian kenapa? Kakak ketiga. Ibu. Aneh. Waktu aku pergi, pintu tidak kukunci ya? Kenapa pintu gudang uang terbuka? Nyonya Gubernur Militer. Aku baru mau membunuhmu. Tak engkau sendiri yang datang? Supnya dibius. Aku celakakan kakek. Aku celakakan Bibi Joe dan kakak ketiga, ayah. Salah Ayu. Oh iya, ibu belum minum sup. Ayu cari ibu. 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 Ayu di kehidupan nanti. Ibu mau jadi ibumu lagi. Ibu. Ibu dalam bahaya. Tuhan tolong. Selamatkan kami. Selamatkan ibu. Ayu tak bisa hidup tanpa keluarga. Tanpa ibu. Jangan mendekat, ayah. Ayah, Jangan teriak. Mereka semua pingsan di bius. Kau teriak sampai serak sekalipun, mereka takkan bangun. kau mau uang ya? Ambil semuanya. Ini batangan emas. Hari ini kuanggap tak lihat apa-apa. Kulepaskan kau. Kediaman gubernur militer pun akan menuntut. Lepaskan aku. Hari ini uang keluarga pertama dan nyawa semua orangnya kuambil. Kediaman gubernur militer segera hilang. Matilah. Jangan. Ibu. Yani, Kenapa kalian bangun? Padahal kubius dengan obat yang cukup. Ayah, dia yang taruh obat di sup ikan. Ayah, cepat bangun. Ibu dalam bahaya. Jika ibu celaka, Ayu pun tak mau hidup lagi. Ayah. ada apa, Ayu? Ibu di gudang uang. Ada penjahat mau bunuh ibu. Semuanya sudah terlambat. Berhenti. Wanita ini sudah kukendalikan. Asal kau lepaskan istriku. Apapun yang kau mau, silakan minta. Ayu membelakang. Jangan lihat. Ibu akan baik-baik saja. Dengarkan ibu. Jangan lihat, nanti kau takut. Kalian sudah menyinggung orang yang salah. Pasti mati. Jangan sakiti ibuku. Ayu, jangan mendekat. Ayu, Anak kecil, dengan sekali jentik jariku, kau bisa mati. Kau anak kecil, punya tenaga sebesar ini? Ayu. Ayu, Terima kasih sudah selamatkan ibu. Ibu jangan menangis. Ayu lindungi ibu. Gubernur militer. Ardian ini, apa yang terjadi? Ayu baik-baik saja? Ibu, Ayu. Kalian berdua tidak terluka? Ayu yang pukul si pembunuh sampai pingsan. Dia selamatkan Yani. Ayu ternyata hebat sekali. Ayu punya tenaga. Ayu kuat. Jangan di sini. Bicara di ruang tamu. Baik. Ajudan seret dia. Kau takkan bisa kabur. Jangan. Ayu.
Kau harus mati. Ayo. Ayo, Ayo. Ayo. ayo, ayo. Ayo, jangan buat ibu takut. Ajudan tabib. Cepat panggil tabib. Cepat. Siap. Ayo sayangku. Kalau ada apa-apa padamu, bagaimana kakek bisa hidup? Ibu Ayu tidak sakit. Ayu lindungi ibu. Itu berharga. Ayo. Ayo. Kalau nyawaku bisa menebus keselamatanmu, meski jantungku dicabut, aku rela. Ibu dan adik pasti selamat. Bahkan bumi digali sedalam 3 depa. Dalang di balik ini harus ketemu. Siap. Buah hatiku. Amitabha. Semoga Yang Kuasa melindungi. Asalkan Nona Ayu selamat. Umurku dipotong 20 tahun pun rela. Jangan, kakek harus panjang umur. Nona Ayu, jangan sentuh lukanya. Ini liontin emas kakek yang menangkis senjata rahasia si jahat. Mari. Liontin emas ini dilebur dari daun emas. Nona Ayu pakai ini, kebal dari segala bala. Apa liontin ini bisa tolak bala? Bukan, ini Nona Ayu. Yang dilindungi berkahnya sendiri. Ardian, dalangnya harus segera disingkirkan. Bos gagal. Orang yang dikirim ke rumah gubernur militer. Mati. Mayatnya tak utuh. Rumah gubernur militer itu memang tangguh. Tenang dulu. Anak kedua gubernur militer Raka akan pulang dari akademi militer. Kudengar minggu ini dia tiba di kota Sagara. Anak muda 18 tahun. Mau halangi jalanku? Bukan halangi, tapi kesempatan. Halo, siapa di sana? Tuan muda kedua. Nyonya, ini telepon dari tuan muda kedua. Raka, kau sudah pulang ke Songhu? Besok tiba. Bagus? Ini kakak kedua. Semoga hal itu tak terulang lagi. Ibu menunggumu di rumah. Oh iya, ada juga Yaya. Yaya belakangan ini selalu menyebut namamu. Akhirnya bisa ketemu Yaya. Dia pasti suka kompas kecil ini. Anda tuan muda kedua? Tuan muda kedua. Saya ajudan dari kediaman gubernur militer. Perjalanan melelahkan. Ajudan? Saya belum pernah melihatmu. Tuan muda kedua? Xiao Kui, Ini saya tuan muda kedua. Orang ini memang ajudan gubernur militer? Sekarang percaya? mari pulang ke kediaman gubernur. Baik. Tuan muda kedua pasti lelah. Silakan minum dulu, hilangkan dahaga. Terima kasih. Ibu, kok kakak kedua belum pulang? Iya, ajudan sudah lama pergi ke stasiun. Seharusnya sudah tiba. Nyonya, kami di stasiun tak menemukan tuan muda kedua. Apa? Ayo kita lihat. Sir. Kakak kedua, Sir. Kamu kenapa? kakak kedua. Ramalan itu terbukti. Kakak kedua diracuni. CR, cepat sadar. Sir. Adik, CR, cepat bangun. Jangan nakuti ibu. Ya tak mau kakak kedua meninggal. Ini... Raka. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Gubernur militer Pratama. Saya sama sekali tidak bertemu tuan muda kedua di stasiun. Pasti ada yang menyamar sebagai saya. Ardian, cepat panggil tabib. Cepat. Tuan muda kedua terkena racun pemakan jantung dari Kepulauan Selatan. Racunnya sudah masuk ke sumsum tulang, tak tertolong lagi. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan sulur cahaya waktu. Ambil sarinya untuk ramuan. Mungkin masih ada harapan. Sulur cahaya waktu? Kenapa harus sulur cahaya waktu? Anda tahu sulur itu?
Katakan di mana, saya akan cari sekarang. Sulur cahaya waktu sudah punah sejak 30 tahun lalu. Jangan sampai kakak kedua kenapa-napa. Kenapa jarum kompas selalu menunjuk ke timur? Ajudan, segera bawa orang ke timur kota untuk mencari. Siap? Ayo! Gubernur Militer Pratama. Gubernur Sulur Cahaya Waktu. Gubernur, semua toko obat dan hutan di timur kota sudah digeledah. Sudah disisir habis. Sepotong daun pun tidak ditemukan. Bagaimana bisa? Apakah keberuntungan Ayu sudah tidak berfungsi? Ayu sudah tidak berguna lagi. Lalu bagaimana dengan kediaman gubernur militer? Ini salahku. Aku yang tidak bisa melindungi kakak kedua. Ayu sayang, jangan berpikir begitu. Ini bukan salahmu. Ibu kakak kedua sudah sadar. Tahan, Rizky. Ayah akan cari segala cara untuk sembuhkan kau. Ayah, pria yang menjemputku, berpura-pura sebagai ajudan dan menipuku. Siapa yang berani racuni anakku? Kak, kau pasti sembuh. Adik, jaga ibu untukku. Ibu, jangan menangis. Anakmu tak berbakti. Rizky, sial sekali. Kakek, cucu mengecewakan kakek. Belum sempat berbakti pada negara. Ayu. Kak, kita belum sempat dekat. Maaf. Ayu. Ayu, tunggu. Ayu, kau baik-baik saja? Kak, aku tersandung sesuatu. Apa ini? Ini Taman Timur. Sisi Timur. Jangan-jangan sulur waktu? Ibu, ayah, kakek, kemarilah. Ini sulur waktu. Ini sulur waktu. Bagus. Ayo temukan sulur waktu. Rizky, obatnya ditemukan Ayu. Cepat minum. Ibu, aku masih hidup. Dasar kau. Rezekimu besar. Ayu, ke sini. Terima kasih Ayu, selamatkan nyawaku. Sama-sama. Kakek sering bilang menyelamatkan nyawa. Lebih baik dari... Bukan menyelamatkan nyawa. Lebih baik dari bangun pagoda 7 tingkat. Kamu si kecil kesayangan? Kakek! Ayu Lestari bukan cuma kesayangan, tapi juga pembawa keberuntungan. Dia bilang ada tanaman ajaib di timur, dan benar ditemukan. Salahku, hampir salah paham maksud Ayu. Nyaris buat masalah. Pergi semua. Aku yang jaga kediaman gubernur militer. Jangan ada yang berani ganggu. Andai aku bisa ilmu, pasti bisa lindungi semua. Ayu, bangun. Ibu, Kata tabib, sulur cahaya waktu ini bikin tenang. Minum ramuan ini, nanti nggak mimpi buruk, dan nggak takut lagi. pahit sekali. Bibi Surya ambilkan manisan. Sudah 3 hari diselidiki. Jejak pelaku racuni Raka tak juga ketemu. Gubernur Militer Pratama. Pelakunya licin sekali dan bertindak sangat rapi. Sepertinya dia punya akar kuat di kota Sagara. Dan banyak mata-mata. Masa kita biarkan penjahat itu bebas? Ayu main apa? Nangkep kelinci? Pintarnya Ayu. Tahu pakai wortel sebagai umpan untuk memancing kelinci? Umpan. Memancing ular dengan umpan. Baik, segera kulaksanakan. Bukankah Raka sekolah di Akademi Militer? Dia calon penerus Ardian. Kalau penerusnya tumbang, Di Maleopari, kau yakin rencanamu sempurna? Bos, Tuan Muda kedua Pratama Raka sudah tewas, meninggal keracunan. bagus. Ardian juga harus rasakan sakit hati. Ayo,
Tunggu, Bima. Ardian bukan orang sembarangan. Ini terlalu mudah. Jelas si lemah itu. Bukan tandinganku. Takut apa? Aku ingin lihat gubernur tanpa penerus ini masih bisa berkuasa di Sagara? Siapkan mobil ke kediaman gubernur. Siap. Kudengar Tuan Muda kedua. Meninggal muda. Aku datang untuk melayat. Apa yang terjadi? Bukannya ini pemakaman? Selamat datang kerabat dan sahabat di jamuan kepulangan Raka. Kedepannya akan kuteruskan. Warisan ayah. Raka Pratama? Kau tewas keracunan? Bukankah dia ajudan yang menjemputku di stasiun? Anda pasti salah orang. Ini ketua geng naga hijau, Bima Leopardi. Mana mungkin dia ajudan? Kita dijebak. Mundur. Tahan mereka. Gubernur, apa maksud Tuan? Aku Bima datang dengan niat baik untuk melayat anak Tuan. Pura-pura tuli dan bisu? Menyamar sebagai ajudan lalu meracuni anakku? Kau kira peluruku ini hanya hiasan? Aku tiap hari mimpi orang jahat ini menyakiti orang di kediaman gubernur. Akhirnya tertangkap ayah. Aku tak paham omonganmu. Ayah harus tangkap penjahat ini. Supaya kediaman gubernur tak terancam lagi. Bima, kau racuni anakku. Kau mengaku? Aku mengaku. Gubernur, aku mengaku. Peracunan Tuan Muda kedua. Semua rencanaku. Kenapa kau? Ayah. Dulu di stasiun, Sari yang bohong padaku bilang Bima adalah ajudan ayah. Benar, aku. Akulah yang meracuni. Akulah dalangnya, ketua geng naga hijau. Tak tahu apa-apa. Kakak Sari, kenapa kau bunuh kakak kedua? Gara-gara kau. Nyonya usirku karena kau. Aku tak terima. Aku benci kalian, benci kediaman gubernur. Pengawal. Bawa dia pergi. Dan kau? Gubernur. Masalah ada pemiliknya. Ini tak ada sangkut pautnya denganku. Gubernur Pratama. Ini semua salah paham. Salah paham belaka. Bima Leopardi ini tertipu. Untungnya, belum terjadi malapetaka. Mohon ampun. Beri dia kesempatan. Pembunuh Tuan Muda kedua sudah tertangkap. Aku ceroboh jadi alat orang. Aku tunjukkan ketulusan. Minta maaf pada keluarga gubernur. Emas ini sebagai ganti rugi. Mohon gubernur berbesar hati. Bisa bicara empat mata. Gubernur Pratama. Dia tokoh berpengaruh di Sagara. Saat ini tak ada bukti yang membuktikan dia pembunuh. Kalau dia dihukum mati, takutnya sulit memberi penjelasan. Cepat pergi. Ayo cepat pergi. Berdiri! Tak tulus! Emas ini palsu! Dasar kau ngomong apa? Emas asli tak takut api. Api tadi keluar dari jari nona muda. Jentik jari saja muncul api. Luar biasa! Pahit sekali. Pasti ramuan sulur waktu tadi. Memberi Nona Ayu kekuatan gaib. Bagus, batu dikira emas. Kamu anggap orang kediaman gubernur militer buta? Kalian bilang batu ya batu? Racun itu Sari Mulyani yang taruh. Tak ada hubungan sama sekali denganku. Memberi emas itu kebaikanku. Tak memberi pun wajar. Awalnya aku tak akan mempermasalahkannya. Tapi kau tipu kediaman gubernur militer dengan peti batu? Kau kira Ardian Pratama ini lemah? Gubernur militer, lebih baik berdamai. Lihatlah hormat padaku. Minggir. Sudah berulang kali aku bebaskan Bima Leopardi. Tapi kau makin lancang. Berarti kau cari mati. Hanya karena omongan anak liar ini, mau menghukumku? Pria jahat. Tak mau jujur? Kalau begitu ayo akan tunjukkan wajah aslimu yang sebenarnya. Aku yang racuni Tuan Muda. Menyewa pembunuh. Menuduh Sari Mulyani. Menipu kalian dengan emas palsu. Semua kejahatan ini kulakukan. Kenapa isi hatiku keluar? Ardian Pratama. Aku pasti gempur sarang anjingmu dengan geng naga hijau. Bima, kau gila. Kau cari mati? Kenapa mulutku tak bisa kendali? Cepat diam. Ternyata kau berani sentuh istri dan anakku? Hari ini kau bayar lunas. Ardian, tidak. Gubernur militer. Ampun, Gubernur. Aku gelap mata. Kumohon selamatkan aku.
Ayah. Dia pernah ancam ayah dengan senjata dan suruh orang bunuh ibu, serta racuni kakak kedua. Tak pantas dimaafkan? Ayah, Ayu benar. Orang jahat ni pantas mati. Mau kuakhiri? Atau kau lakukan sendiri? Gubernur, Gubernur, lengan ini tebusan untukmu. Ampuni nyawa hina ini. Ajudan bawa Bima. Masuk penjara Sagara. siap? Wah, Bima. Sudahlah. Keluarga Pratama dilindungi Tuhan. Kau takkan menang. Maksudmu? Tak bisa menang? Jangan lupa, buku rekeningmu masih padaku. Hah? Bantu aku hadapi keluarga gubernur. Atau kubongkar korupsimu. 6 miliar dan kelaparan, 3.000 buruh. Ayu, kekuatan ajaibmu hari ini, jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang jahat di luar, tahu kau begitu istimewa, mereka akan berusaha bawa kau pergi. Ayah, benarkah ada orang jahat yang akan menangkap Ayu? Aku tak mau tinggalkan ayah, ibu juga para kakak. Jangan takut, Ayu. Selama ayah ada, tak ada yang bisa sakiti kau. Ayah tak hanya akan lindungi Ayu, tapi juga seluruh kediaman gubernur militer, bahkan setiap jengkal tanah kota Songhu ini. Gubernur militer. Gubernur militer. Masalah besar. Apa yang terjadi sampai panik begitu? Logistik pangan pasukan gubernur militer bermasalah. Ayah. 10 ton logistik pangan yang dikawal, semua diganti sekam padi. Apa? Berapa banyak logistik pangan yang masih bisa dimakan di pasukan? Tak ada sisanya. Ayah, pasti ada yang berkolusi dengan pedagang beras, ingin putus jalan hidup pasukan kita. 7 hari lagi kita akan berangkat ke garis depan. Harus segera kumpulkan pangan. Ayah, bisa beli beras. Ayu punya emas, bisa ditukar beras. Ayu benar. Raka, cepat panggil ibumu. Bawa seluruh uang tunai ke gudang pangan beli beras. Ardian. Telepon 18 pedagang beras di kota Sagara, tak bisa dihubungi sama sekali. Mereka sengaja menghindari kita. Bagaimana ini? Paman-paman tentara akan kelaparan. Mereka tak akan punya tenaga untuk membela tanah air. Ibu, kasihan sekali paman-paman. Ardian. Mereka sudah 3 hari tak makan. Benar tak ada cara lain. Semua penjual daging di pasar diancam. Sepotong tulang pun tak bisa dibawa keluar. Saudara-saudara kita tak cuma tak punya beras. Kuah daging pun tak ada. Ayu, hati-hati di sungai. Kak, bagaimana kalau paman-paman menangkap ikan di sungai? Air sungai di musim ini dingin menusuk tulang. Kalau sampai masuk angin, bisa-bisa nyawa taruhannya. Andai ikan-ikan itu bisa melompat ke darat sendiri. Mana ada ikan? Ini, Ada ikan! Luar biasa. Terima kasih ikan-ikan. dulu membawa Ayu pulang, hanya ingin melindunginya. Tapi sekarang, dialah yang melindungi kita. Ayu, kemarilah ke ibu. Ibu, paman-paman, cuma makan ikan? Apakah cukup kenyang? Ayam dan bebek. Kok banyak sekali ayam bebek? Dagingnya cukup. Andai ada nasi. Makanan pokoknya nasi. Aduh, nasi ini. Dunia macam apa ini? Nasi sebaik ini. Toko beras tak mau beli. Hasil panen seluruh desa ini, terigu melimpah tak habis dimakan, tapi tak laku dijual. Bagaimana ini? Aduh. Paman, beras ini mau dijual? Iya, nak. Asal kau beli beras ini, berapapun harganya, kau sudah menyelamatkan nyawa seluruh warga desa. Kami beli. Berapa banyak lagi? Kediaman gubernur militer ambil semua. Bagus sekali. Terima kasih. Ibu, paman-paman tentara akhirnya bisa kenyang. Ya, kaulah penyelamat mereka. Bintang keberuntungan kecilku. Yang kau selamatkan bukan cuma pasukan, tapi seluruh kota Songhu. Entah siapa penjahatnya, sampai merampas logistik mereka. Tunggu saja hukumannya. Tanpa logistik, si Cinian yang tak berguna itu tak akan tahan lama. Cuaca sialan, tempat sialan ini. Aku sudah muak.
Kenapa mereka belum juga menyelamatkanku? Mau biarkan aku mati di penjara? Petir menyambar atap. Bagus. Sepertinya mengarah ke Bima Leopardi. Sudah mati. Bajingan ini mati tersambar petir. Hah, pantas. Sudah dapat balasan. Ayo bawa ke kuburan liar untuk dimakan anjing liar. Kakak ketiga, lihat istana yang kubuat. Wah, adik hebat. Nina sayang, tunggu hari ulang tahunmu. Langsung beli kapal pesiar, bawa pulang menara Eiffel Paris. Dan Big Ben London. Bagaimana? Kakek, krisis pangan pasukan. Untuk sementara teratasi. Ayah, berkat Ayu Lestari, si bintang keberuntungan, baru bisa kenyang sementara. Sementara, Ardian. Kenapa semua toko pangan berhenti pasok? Kenapa pabrik beras juga tak mau kirim? Pasti ada yang tak beres. Akan kusuruh orang selidiki. Tak usah periksa. Sumbernya di pabrik mie keluarga Mahendra. Cukup satu perintah bos Mahendra. Semua pedagang beras di Songhu tak akan berani pasok. Tak masuk akal. Keluarga Mahendra kuasai 60% pabrik beras provinsi. Kalau dia tak lepas stok, tak ada yang bisa. Hari ini aku ke kediaman keluarga Mahendra. Tapi katanya sedang temani istrinya berobat, tak mau terima tamu. Aneh, selama ini aku berbisnis, tak pernah lihat Nyonya Mahendra. Nyonya Mahendra menikah dengan bos Mahendra. Sudah 20 tahun. Tak punya anak. Nyonya selalu murung. Tak pernah keluar. Tapi bos Mahendra selalu sibuk. Berdoa minta berkah. Berobat cari anak. Demi keturunan. Ibu. Ada apa, Ayu? Apa itu benar? Andai ada tabib yang bisa bikin Nyonya hamil, bos Mahendra pasti senang. Lalu mau jual beras. Tapi, mana ada dewa yang siap membantu? Ayah Ayu punya cara. Kamu kenal tabibnya? Ayu tak kenal tabib. Tapi di desaku ada sumur ibu anak. Bibi Wulandari minum airnya. Lalu hamil. Hebat kan? Minum air bisa hamil? Aku di medan perang, selama ini, tak pernah dengar hal ajaib ini. Ayu, mungkin cuma kebetulan? Lebih baik percaya. Raka, besok kau cari sumur itu? Kakak kedua. Ini air sumur ibu anak? Betul, sulit dicari. Lewati 3 bukit baru ketemu. Air ini benar-benar manjur? Kondisi Nyonya Mahendra lemah. Kalau sampai terjadi sesuatu, kediaman gubernur militer Pratama dapat musuh besar. Ya, ini perkara serius. Minimal pasokan pangan tentara terganggu. Maksimal keamanan seluruh kota Sagara terancam. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bagaimana kalau uji dulu air ini? Ibu, bagaimana caranya? Masa suruh orang langsung minum? Jangan-jangan air ini beracun? Lihat, apa itu? Baik. Lihat. Aduh, Apa ini? Hah? telur ini... Astaga, induk ayam ini sudah dipelihara 8 tahun. Lama lewat usia bertelur. Sekarang malah bisa bertelur sebanyak ini. Ini benar-benar orang tua mendapat anak. Telurnya lebih besar dari telur angsa. Ibu, sepertinya air sumur ini memang berkhasiat. Ajudan, siapkan mobil sekarang. Aku akan temui bos Mahendra. Silakan. Saudara Mahendra, Mahaguru Dharma Jaya ini adalah pewaris asli Gunung Naga Harimau dalam hal mengobati kemandulan. Ia benar-benar ahli. Tapi
soal logistik pangan itu. Tenang, Ketua Hartono. Asalkan istriku bisa hamil, pasukan Ardian Pratama tak dapat sebutir beras pun. Ini jimat pemanggil anak. Suruh nyonya pakai terus. Dalam 100 hari pasti hamil. Baik, terima kasih, Guru. Terima kasih. Jimat ini benar manjur? Tak mungkin salah, kata Guru. Cukup nyonya pakai tiap hari. Tak sampai 100 hari, pasti hamil anak kita. Aku ke tos serba dulu. Beli baju bayi, siap-siap dari sekarang. Baik. Pintu keluarga mati kunci, tamu ditolak. Sekarang coba menyamar beli beras. Kalau bisa ketemu Bos Ma, mungkin masih ada harapan. Bos beli beras. Mau berapa? Stok sedikit. 5 ton beras pilihan. Tiap bulan pesan. Wah, pelanggan besar. Cuma ini di toko. Mau? Kalau mau, 20 juta rupiah. Pas buat jual beras busuk di gudang. Beras ini bau? Beras jelek campur jamur ini. 5 ton minta 20 juta? Kira aku orang bodoh? Bocah kurang ajar. Berani buat onar di toko kami. Ayo. Siapa yang buat onar? Barang jelek dijual mahal. Menipu dan membohongi. Kalian dari rumah gubernur militer? Kakak, tolong beritahu Bos Ma. Kami ada urusan penting. Bos Mahendra sudah perintahkan. Siapapun dari kediaman gubernur militer mau beli beras? Mimpi kali. Usir mereka. Pergi. Keterlaluan. Sudahlah, sekarang cuma bisa temui Nyonya Mahendra. Tapi Nyonya Mahendra jarang keluar. Urusan logistik pangan mungkin tak ada jalan. Ayo. Ayu suka yang mana? Ibu belikan untukmu. Ayu suka lonceng kecil. Sepasang lonceng ini memang cantik. Ibu, Bibi ini sebentar lagi mati. Ayu! Ibu, Bibi ini sebentar lagi mati. Ayu! Nona kecil, tadi kamu bilang apa? Nyonya, maafkan kami. Anak masih kecil, omongannya jangan dihiraukan. Jangan dipikirkan. Ayu bilang begitu tidak sopan. Cepat minta maaf sama Bibi. Nyonya. Aku mau anak. Aku mau anak. Nyonya. Aku mau anak. Ayu tidak bohong. Bibi akan jadi kerangke. Di tangannya pegang kertas jimat hitam. Omong kosong, kertas jimat ini dari Maha Guru Gunung Naga Harimau. Jimat pemanggil anak untuk Nyonya. Bisa bantu Nyonya cepat punya anak. Kamu gadis kecil ngomong apa? Itu barang jahat. Bau lagi. Ada aura hitamnya. Wajah ibu ini tampak ramah. Sepertinya sama seperti Nyonya Mahendra. Wanita malang yang sangat ingin punya anak. Nona, walau aku masih kecil, tapi aku tak pernah berbohong. Kalau jimat ini memang bermasalah, bisa membahayakan kesehatan ibu. Di sudut jalan ada klinik tabib. Minta tabib memeriksa saja. Ke klinik tabib. Siapa yang berobat? Bibi. Katanya jimat ini bisa bantu punya anak. Tolong periksa, ya. Racun, ini benda beracun. Apa maksud Bapak? Kertas jimat ini direndam rumput roh mimpi. Bisa bikin pusing dan penglihatan kabur, serta ngantuk terus. Seolah-olah hamil. Kondisi Nyonya sudah lemah.
Kena racun begini, hamil lagi akan sulit. 20 tahun aku berdoa tiap hari, akhirnya begini. Ini bukan jimat pemanggil anak, tapi jimat pemanggil maut. Jaga kesehatan, Nyonya. Pulang. Anak baik. Terima kasih selamatkan Bibi lagi. Ibu, bagaimana kalau kita kasih air sumur itu ke Bibi? Ayo, air sumur ini sebenarnya untuk Nyonya Mahendra. Tapi kakak ketiga aku ingin bantu Bibi. Air sumur ini untuk menolong orang. Lagi pula hari ini takkan ketemu Nyonya Ma. Ayo, berikan pada Nyonya itu. Bibi minum air ini. Nyonya kami tak minum air kotor. Ini air sumur yang bisa bantu Bibi. Bibi tenang saja, air ini bersih. Kebetulan saya haus. Terima kasih, Nak. Air sumur tunjukkan khasiatmu. Usap perut pasti hamil. Pulanglah cari ibumu. Tunggu. Nyonya, kenapa ini? Nyonya, kenapa muntah? Jangan-jangan Nyonya, kenapa? Mungkinkah air dari gadis kecil tadi bermasalah? kembali ke klinik. Dokter, Nyonya kami tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba... Aneh. Anda hamil. Apa? Saya hamil? Benar. Denyut nadinya kuat. Bahkan pertanda kembar 3. Kembar 3? Perut saya lama tak ada kabar. Langsung dapat 3 bayi? Tadi Nyonya lemah darah. Rahim dingin, sulit hamil. Ditambah diracuni jimat. Bagaimana bisa langsung hamil? Apa Anda makan obat ajaib? Bibi minum air. Anak kecil itu, di mana gadis yang tadi memberiku minum? Dan ibunya? Nyonya sudah lama pergi. Ibu bertemu dengan Bos Mahendra. Toko pangan. Kediaman keluarga Mahendra dijaga ketat. Kami bahkan tak bisa masuk pintu gerbang. Logistik pasukan masih cukup untuk berapa lama? Paling lama 2 hari. Kalau tak ada lagi, teman-teman tak ada tenaga untuk angkat senjata. Kota Sagara tak bisa dipertahankan. Kediaman gubernur militer juga akan hancur. Kediaman gubernur militer kali ini memang akan hancur. Raka, panggil ayahmu. Suruh dia hubungi Ketua Hartono. Ketua Hartono kenal dengan Bos Mahendra. Hanya dia yang bisa membujuk Bos Mahendra untuk suplai pangan ke pasukan. Ibu, kalian kan tidak bertemu Nyonya Mahendra? Lalu air sumur ajaib itu kemana? Kakak kedua, aku kasih air sumur itu ke seorang bibi. Aku juga tak tahu bibi itu sekarang bagaimana keadaannya. Nyonya. Apa yang Nyonya katakan benar? Di perut Nyonya, benar ada 3 bayi? Benar sekali. Tabib tua itu 3 kali meraba nadinya. Katanya kondisi janinnya sangat stabil. Itu pertanda baik bayi kembar 3. Sudah kuduga. Pasti Ketua Hartono. Jimat pemanggil anaknya benar-benar mujarab. Dia memang penyelamat keluarga kita. Aku akan langsung ke rumahnya untuk berterima kasih. Berdiri. Si Hartono itu bukan orang baik. Nyonya, maksudmu apa? Si tua bangka itu berani berbuat jahat pada kita. Sepertinya dia tak ingin jadi ketua lagi. Kudengar, Bima Leopardi dari geng naga hijau mati di penjara. Suamiku, coba pikir baik-baik. Kalau keluarga kita sampai jatuh di dunia usaha Kota Sagara, siapa lagi yang bisa melawan Ketua Hartono? Oh, begitu. Rencananya ternyata itu aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Tunggu. Urusan Ketua Hartono bisa nanti. Suruh semua pelayan keluar dulu. Yang penting cari ibu dan 2 anak yang tadi memberiku air minum. Nyonya, maaf sekali. Anak masih kecil. Omongannya jangan ditanggapi. Jangan dipikirkan. Mereka bertiga berpakaian sederhana.
Dan si wanita itu wajahnya murung. Pasti ada kesulitan di rumah. Tenang, Nyonya. Meski harus jatuh miskin, kami akan temukan ketiga penyelamat itu. Dan bantu mereka atasi kesulitan. Kediaman Gubernur Militer Pratama baru di Kota Sagara. Pondasinya belum kuat, urusan bisnis. Masih perlu Ketua Hartono turun tangan. Jangan khawatir, Bagas belajar bisnis di luar negeri. Saat dia pulang, pasti bisa kokohkan posisi keluarga Pratama di dunia bisnis. Ayah, ibu lihat. Wah, tamu langka. Gubernur militer datang sendiri, sungguh membuat saya malu. Si bodoh Bima Leopardi sudah mati. Tak ada lagi yang bocorkan pembukuan korupsi. Kini kediaman gubernur malah datang minta tolong padaku. Kalau keluarga Mahendra tumbang, dunia bisnis kota Sagara akan jadi wilayahku. Ketua Hartono sudah lama bersahabat dengan bos Mahendra. Mengenai kekurangan logistik pangan pasukan, harap Ketua Hartono bersedia menengahi. Gubernur militer pegang kekuasaan besar. Di kota Sagara ini, apa ada yang tak bisa Tuan lakukan? Urusan kecil seperti logistik pangan pasukan, mana perlu saya turun tangan? Kami tahu hubungan Anda dengan bos Mahendra sangat baik, makanya kami berani datang memohon. Hubungan pribadi tetap hubungan pribadi. Pasokan logistik pangan pasukan adalah urusan publik. Saya sebagai ketua asosiasi pedagang, tak bisa memutuskan untuk bos Mahendra. Nyonya Pratama, silakan pulang saja. Kakak ketiga, paman itu sebentar lagi celaka besar. Kok masih bisa tertawa senang? Celaka besar? Saudara Mahendra, kenapa kau datang? Gubernur militer, silakan pulang. Saudara Mahendra pasti tak akan menyuplai logistik pangan pasukan. Benar kan, Saudara Mahendra? Kau, si Hartono, cari mati. Saudara Ma, apa maksudmu? Kau hampir bunuh istriku. Jimat pemanggil anak yang kau beri, ternyata beracun. Itu Bibi. Nyonya Mahendra. Si penyelamat kecil. Nyonya adalah istri bos Mahendra? Benar. Dan Nyonya adalah Nyonya Pratama? Ardian suamiku. Nyonya benar Nyonya Pratama? Kalau begitu si nona kecil ini adalah nona keempat keluarga Pratama? Terima kasih atas air sumurmu. Tentunya, aku mungkin tak akan pernah hamil. Jadi yang diselamatkan Ayu waktu itu adalah Nyonya Mahendra? Kebetulan sekali. Bibi benar hamil? Ya, hamil. Ada 3. Aduh, beberapa hari lalu, aku tega menolak suplai pangan untuk keluarga Pratama. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Jimat pemanggil anakku yang mujarab, apa hubungannya dengan keluarga Pratama? Tak percaya sebelum lihat bukti. Bawa orangnya. Aku bicara, aku mengaku. Ketua Hartono yang suruh buat jimat racun untuk menipu keluarga Mahendra agar mereka tak beri pangan ke keluarga Pratama. Kau fitnah. Ketua Hartono, tak kusangka kau dan Bima Leopardi satu komplotan busuk. Gubernur, soal logistik pangan, saya bersalah. Ketua Hartono bilang, asal saya putus pasokan ke kalian, jimat pemanggil anaknya, bisa bikin istri saya hamil. Kami sudah puluhan tahun menanti keturunan. Saat itu pikiran saya kalut. Hartono, kau racuni istriku dengan ilmu hitam, lalu mau putus logistik pangan penyelamat kami. Hari ini kau harus bayar dengan nyawamu. Aduh, ada yang mati. Ada pembunuhan. Cepat lihat, dia menabrak orang sampai mati. Brengsek, si Hartono. Waktu saya di penjara, kau rampas aset geng naga hijau dan bubarkan anak buahku. Tak kusangka kan? Seret mayatnya pergi. Aku belum mati. Siap. Justru kau yang mati di tanganku. Nyonya Mahendra, cepat bangun. Anda sedang hamil 3 bayi. Jangan sampai keguguran. Nyonya Gubernur, kami salah soal logistik pangan. Ampunilah kami, Gubernur. Asal langsung pasok logistik pangan. Masa lalu, tak dipersoalkan lagi. Jual, sekarang juga dijual. Harus pasok pangan untuk kediaman gubernur. Bukan jual, bukan jual. Kenapa tiba-tiba tidak jual? Saya berikan gratis. Logistik pangan untuk kediaman gubernur kedepannya, keluarga Mahendra tidak ambil uang sepeser pun. Akhirnya ada pangan. Ayu Lestari. Terima kasih.
Sama-sama. Kediaman gubernur menampungku. Kakak ketiga pernah ajari, kebaikan kecil harus dibalas berlipat ganda. Bapak Gubernur, ini mobil favorit saya. Hanya satu di seluruh Shanghai. Ini sebagai permintaan maaf untuk kediaman Bapak Gubernur. Tidak perlu. Bapak Gubernur, ketiga anak dalam kandungan saya, semua berkat putri Anda. Bukan cuma satu mobil. Meski seluruh harta keluarga Mari kosongkan, kami pun rela. Benar. Adik, cepat naik. Wah, kotak besi ini lebih besar dari yang di kediaman gubernur. Ayu, kenapa? Ayu! Kakak ketiga, kalau tak enak badan jangan naik mobil ini. Ayu merasa akan terjadi musibah. Ayu, ibu, ayah, Ayu berdarah. Ayu! Kenapa badannya panas sekali? Mungkin karena baru lihat ketua Liu tewas, jadi ketakutan. Bawa ke rumah sakit dulu. Ayo. CR, kamu dan ajudan pulang dulu. Ibu, aku mau ikut. Dengar kata ibu nak. Pulang beritahu kakek dan kakak kedua. Bos Ma sudah setuju melepas beras. Jangan khawatir. Ajudan, antarkan tuan ketiga pulang dengan selamat. Tenang, Nyonya. Jangan naik. Paman ajudan, kenapa? Aku... Paman jangan tidur. Bangun, Paman. Ini apa yang terjadi? Sungai. Jangan. Bangun, Paman. Tuan muda ketiga, maaf. Ini kelalaian hamba. Kalau bukan karena tadi, hamba seperti mendengar suara Nona Ayu, bencana besar pasti terjadi. Kakak ketiga harus selamat. Dulu membawa Ayu ke sini, hanya ingin melindunginya. Tak disangka, justru dia yang selalu melindungi seluruh keluarga. Kenapa Ayu tiba-tiba mimisan? Jangan khawatir, Gubernur Militer. Nona keempat hanya demam karena kaget. Hindari makanan dingin saja. Pola naga di leher Tuan, sepertinya Tuan demam lagi. Hamba akan berikan antibiotik. Mungkin karena kurang istirahat. Tidak apa-apa. Luar biasa. Seluruh keluarga Pratama, kalau demam muncul pola naga. Benarkah reinkarnasi naga sejati? Ayu, ayah belikan kue nanas favoritmu. Terima kasih, Ayah, Ibu. Ayu sangat khawatir dengan kakak ketiga. Jangan khawatir, sayang. Dimas sudah aman di kediaman. Kakak sulungmu, Bagas, juga segera pulang. Bagus, kakak sulung. Ayu akhirnya bisa bertemu dia. Ibu, Ayah, leher Ayu gatal sekali. Gatal. Ibu lihat. Ayan, lihat. Ayan, lihat. Ayan. Pola naga merah ini, bukankah hanya keluarga Pratama yang punya saat demam? Kenapa Ayu juga punya? Ayu punya sejak kecil. Sakit dan gatal. Ayan. Jangan-jangan Ayu Nina? Yani, Nina mati saat lahir. Kulihat sendiri. Dikubur dukun Bibi Melati. Tapi pola naga merah. Mana mungkin kebetulan? Nak, berani kau kabur? Ibu! Ayu jangan takut. Kita hampir tiba. Ayah, Ibu, akhirnya pulang. Kakak sulung pulang. Bagas. Ayah, Ibu, anakmu pulang. Dasar kau. Bukannya tahun depan ke Sagara? Bagas, ini adikmu. Ayu. Halo Ayu, aku kakakmu Bagas Pratama. Kakak, Tak lagi terikat dunia. Hanya bersalah pada keluarga. wanita yang membuat kakak cukur rambut jadi biksu. Siapa dia? Kakak Bagas. Ini pasti bapak dan ibu, serta adikmu. Itu dia. Itu dia. Berani menghasut? Kau cari mati? Kecil-kecil, berani menghindar. Kakak ini kan lembut. Kenapa dalam mimpiku dia galak? Bagas ini siapa? Ini Fani Permata, temanku waktu kuliah di luar negeri.
dan juga pacar yang kutetapkan. Bapak, Ibu. Ibu, pacar itu apa? Nanti dia akan menikah dengan kakak sulungmu, jadi kakak iparmu. Jangan-jangan dia wanita yang akan menyakiti kakak? Tuan muda sulung, Nyonya. Mulai hari ini Nyonya ingin mulai mengurus bisnis keluarga. Ini buku rekeningnya. Taruh saja. Nona Ayu. Kau cari tuan muda sulung? Kakak kedua latihan tembak dengan ayah. Kakak ketiga sekolah. Tak ada yang temani Ayu main. Ayu, masuklah. Kakak, menurutmu jubah biksu itu bagus? Jubah biksu? Pakai jubah biksu buat apa? Ayu, mau bilang apa pada kakak? Ayu mau ingatkan kakak. Ayu. Kakak dari luar negeri bawa boneka. Kamu besar di desa? Pasti belum pernah lihat kan? Wah, boneka. Nona Ayu paling suka boneka. Terima kasih, Kak Fani. Jangan sungkan. Kakak suka kakak sulungmu, tentu kakak juga menyayangimu. Kak Fani sangat menyayangi Kak Bagas. Seharusnya tak akan membuatnya sedih, kan? Keluarga Hartono sekarang sudah berada dalam genggamanku. Sedangkan kediaman gubernur militer pertama yang gemuk ini, harus kita cari cara untuk melahapnya. Orang yang kusuruh kamu temui mana? Kamu cari aku? Kamu cari aku? Aku sudah melakukan perintahmu, menjadi pacar Bagas Pratama. Bagus. Asal kita bekerja sama dari dalam dan luar. Kediaman Pratama bisa direbut dengan mudah. Kak Fani, Kak Fani. Kenapa tidak menghiraukanku? Bagas minum kopi dulu. Ibu! Nona Ayu lihat Kak Fani. Taruh sesuatu di kopi itu? Bocah, itu cuma gula batu. Kakak sulungmu memang tak suka pahit. Bukan gula batu. Nona Ayu lihat bubuk putih. Ayu. Bu, ada apa dengan Nona Ayu? Terburu-buru sekali. Si kecil sialan ini, jangan-jangan dia lihat, aku beri racun perlahan pada Bagas. Ayu main sama Kak Fani. Ibu temani Ayu main balok. Baiklah, bintang keberuntungan ibu. Aku harus ingatkan Kak. Selagi Kak Fani tidak ada. Jangan minum, Kak. Kopinya ada racun. Kak Fani yang taruh racun. Ngomong apa? Jangan nakal. Keluar. Mana dia? Barusan masih di sini. Cari aku? Ayo. Bocah kecil. Berani adu domba. Cari mati. Bocah berani ngelak. Kau tak benar suka, Kak. Niatmu jahat. Kau. Kalian ngapain? Kak, dia dorong aku. Dan taruh racun di kopimu. Bagas. Ayu di balkon bahaya. Mau bawa dia balik. Tapi dia bilang benci aku. Suruh aku pergi dari sini. Ayu adik kandungmu. Kalau dia tak suka aku, kita putus saja. Fani, maksudmu apa? Adik kandung apa? Adik kandungku cuma Nina. 5 tahun lalu, dia mati waktu lahir. Ini cuma anak angkat. Kakak Ayu khawatir padamu. Tak usah kau khawatir. Bibi Surya bawa pergi anak ini. Ayu, kenapa tak main dengan kakak Fani? Kakek, bisakah Kak Fani diusir dari sini? Wahai sayangku, Fani adalah orang yang sangat dicintai kakak sulungmu. Dia calon kakak iparmu, kakak ipar sulung laksana ibu. Pasti seperti ibumu yang menyayangimu. Benar, Ayu. Kakak Fani pasti akan sangat baik padamu. Iya, Ayu. Kakak Fani pasti akan sangat baik padamu. Anak ini, kenapa kau menghindar? Sapa kakaknya. Kakek, rok Ayu ini tampaknya kurang pas. Bagaimana kalau aku ada Ayu? Ketul serba. Bahan sifon terbaru. Sangat cantik. Baiklah, kalian bisa lebih akrab. Kakek, Ayu tak mau pergi. Ayu anak baik. Ayo ikut kakak.
Ini bukan toser, Bah. Kau bohong. Aku mau pulang. Anak liar yang menyebalkan. Kau tak akan pernah kembali. Jangan tinggalkan aku. Ayah, Ibu, Ayu takut. Hey, Fanny. Di mana Nona Ayu? Kenapa dia tidak ikut pulang bersamamu? Ibu, ini salahku. Aku tak jaga Nona Ayu dengan baik. Tiba-tiba dia menunjuk seorang pedagang tanghulu dan memanggilnya ayah. Katanya dia tak mau kembali ke kediaman gubernur militer lagi. Lalu ikut ayah kandungnya pergi. Apa? Ayah kandung? Apa kau berkata benar? Fanny ini baik hati, pasti takkan berbohong. Justru Nona Ayumu itu sering menyusahkan Fanny. Kakek. Bisa kau suruh kakak Fanny pergi dari sini? Ayu itu polos. Selalu tersenyum, tapi pada Fanny, dia malah menjauh. Meski Ayu temukan ayahnya, dengan karakternya, dia pasti pamit dulu. Mungkin ayahnya yang bawa dia. Ayo kita cari. Ya. Kakek tak percaya aku. Tapi ini benar. Ayu tak suka aku. Kalau dia kembali, hidupku susah nanti. Fanny, kau takkan kusakiti. Kakek, Ayu cuma anak angkat. Kalau mau pergi, biarkan saja. Diam. Ayu anak kandungku. Jika dia pergi, karena mau sendiri, kami tak halangi. Kakak, Ayu anak baik. Kalau dia celaka, kau akan sesal. Ayo kita cari. Saatnya tiba. Curi surat tanahnya. Begitu dapat, besok kita usir keluarga gubernur ini. Kakak Fanny mau kemana? Mau kemana Kak Fanny? Ayu, kau tak mati? Jangan tinggalkan aku. Ayah, Ibu, Ayu takut. Si penolong kecil? Nyonya bukan serigala, tapi si penolong kecil. Nak, tengah malam begini, kenapa kau sendirian di sini? Cepat naik, Bibi antar. Bibi antar kau pulang. Kau mendekati Kak Sulung. Bukan karena cinta, tapi untuk hartanya. Kau wanita jahat. Aku tak izinkan kau ambil apapun atau sakiti kakakku. Sekarang Ayu akan usir wanita jahat ini agar Kak Sulung tak sedih. Letakkan barang itu, pergi sekarang. Atau Ayu tak segan. Kau anak liar. Bagas tak anggap kau adik. Buat apa kau setia? Kakak anak ibu. Kalau dia celaka, ibu sedih. Ayu tak mau ibu sedih. Suara Ayu? Ayu kembali. Ayu, kenapa mencuri? Ayu kembali. Ayu, kenapa mencuri? Ayu! Aryan! Ayah! Ayu kembali. Ayu Lestari. Mencuri. Ayu Lestari tidak mencuri. Apa ini? Surat tanah kehilangan gubernur militer pertama. Batangan emas. Dari desa, otomatis suka mencuri. Cukup. Jak adik perempuanmu. Bisa-bisanya kau bicara begitu? Kenapa kalian tak percaya Ayu Lestari? Aku ingin menyelamatkanmu. Apakah karena aku bukan adik kandungmu? Lalu harus difitnah begini? Bibi, aku tadi lihat ayah kandung Ayu Lestari. Pakaiannya compang-camping. Sepertinya keluarga miskin. Ayu Lestari terbiasa hidup mewah di sini. Pasti ingin kabur dan mencuri. Untuk dijual. Ayah kandung? Ayah kandung apa? Kalau Ayu Lestari takut susah dan butuh uang, kenapa mau ikut ayah kandungnya pergi? Orang tua kandung tentu lebih baik. Tapi Ayu Lestari tak bertemu ayah kandungnya. Ayu Lestari dibuang oleh kakak Fanny. Ayu Lestari, kecil-kecil sudah bisa membuat keributan. Sudah mencuri masih tak mengaku. Anak ini sungguh sulit dihadapi. Seharusnya dia dibunuh saat itu. Dibiarkan membusuk di hutan. Kakek, ayah, ibu. Meski aku belum lama kenal Fanny, tapi aku jamin nyawaku. Dia tak berbohong. Ayu Lestari bukan darah keluarga pertama. Lagi pula kelakuannya buruk. Harusnya diusir dari rumah. Kakek, ayah, ibu, kakak ketiga. Kalian percaya padaku? Kalian percaya padaku? Si kecil ini mengira dirinya putri bangsawan di kediaman gubernur militer.
Padahal cuma anak bawaan yang merepotkan. Bagas, mungkin lebih baik maafkan Ayu. Walau dia tak suka aku, dia tetap adikmu. Aturan keluarga Pratama ketat, tak akan mentolerir gadis suka mencuri seperti dia. Ayu, aku percaya kamu. Nona Ayu, aku juga percaya kamu. Bagas, kau baru pulang, tak kenal Ayu. Dia anak baik dan penurut, tak mungkin berbuat hina dan mencuri. Betul. Ayu adalah buah hati keluarga Pratama. Tak ada yang tak percaya padanya. Justru kamu, kenapa fitnah Ayu? Ayah, aku tak punya ayah kandung. Kakak Fani yang buang aku ke hutan. Berhati ular dan kalajengking? Bibi kamu... Kakak, aku tak pernah bohong. Kenapa kalian tak percaya aku? Ibu, Fani adalah cintaku. Kalau kalian tak terima dia, anggap saja aku bukan anakmu. Kau Bagas. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Kakak, bisakah kau percaya Ayu sekali saja? Kakak Fani benar-benar jahat. Pergi, Fani. Bagas Pratama, dasar anak kurang ajar. Kepalamu sudah gelap. Ajudan. Selidiki Fani sampai tuntas. Gubernur militer. Identitas Fani tak terlacak. Hanya diketahui dia kenal Tuan Muda pertama. Sebulan lalu di luar negeri. Selain itu tak ada info lain. Dia di mana sekarang? Di kamar Tuan Muda pertama. Tuan Muda pertama bilang, dia tak bisa hidup tanpa Fani. Bangsat. Dia benar-benar tak waras. Fani itu jelas-jelas orang jahat. Ayu. Mau kemana? Kak, aku mau mengikuti kakak Fani. Cari tahu kebenarannya. Kakak ikut denganmu. Kakak bawa pistol, bisa lindungi kamu. Ya. Itu kan Bima Leopardi? Dia masih hidup? Ayah, gadis kecil di kediaman gubernur militer itu sulit sekali dihadapi. Untung Bagas percaya padaku. Kalau tidak, aku sudah diusir. Ayah. Fani ternyata anak Bima Leopardi. Kak, kamu harus putus dengan Fani sekarang. Dia punya niat lain mendekatimu. Omong kosong. Fani tulus padaku. Kakak kedua, apa kau dihasut Ayu? Kak, kau tahu siapa Fani sebenarnya? Cukup. Raka, kalau kau tak terima Fani, anggap saja aku bukan kakakmu. Keluar! Baik-baik saja kau. Harus segera bertindak. Sertifikat tanah, emas batangan. Kembali ke tanganku. Karena anakmu suka padaku, beri aku perhiasan kan boleh? Tanpa surat perintah gubernur, lihat kau bisa tetap jadi gubernur? Fani, Kak! Kak, cepat turun! Ada masalah besar. Ardian berhenti memukul. Nanti bisa tewas. Dia undang musuh, hancurkan hidupku. Pantas dipukul. Bagas, katakan. Di mana Fani? aku tak tahu. Bagas. Fani Kuri. Semua barang berharga di sini. Dan surat perintah gubernur. Ayahmu besok apel di markas. Tanpa surat perintah, pasukan Sagara akan memberontak. Fani tak mungkin melakukan hal ini.
Apa kau yang memfitnah Fanny? Kak, aku tidak. Kakak Fanny memang bukan orang baik. Fanny mencuri surat perintah gubernur militer. Tujuannya untuk menghancurkan kita. Sampai kapan kau akan melindunginya? Bodoh! Kau demi seorang perempuan, warisan keluarga pun kau abaikan. Aku Ardian Pratama tak punya anak sepertimu. Bangunlah. Bagas, cepat minta maaf pada ayahmu. Lalu kita cari Fanny bersama. Ah, Kak. Kita hampir mati karena Fanny. Ayo, kau bilang sebelumnya, Fanny meracuni kakakmu. Racun perlahan. Tapi Ayu sudah menambahkan penawarnya ke air minum kakak sehari-hari. Ibu, tenang saja. Kau kan bilang akan bersama selamanya. Segala yang kau punya kau berikan padanya. Kenapa dia tak bisa sekadar pamit? Bibi Surya, bawa Tuan Muda Sulung ke ruang pemujaan Buddha. Kapan dia sadar, baru boleh keluar. Aku yang mencelakai kediaman gubernur militer pertama. Aku rela ditahbiskan menjadi biksu untuk menebus dosa ini. Kau ini bodoh. Kalian kenapa datang? Kakak. Jangan panggil aku kakak. Aku sudah memutuskan masuk ke jalan Buddha. Hanya ini jalan keluarnya. Supaya aku bisa menebus malapetaka yang kubawa ke keluarga gubernur militer. Kakak sulung, kau hanya tertipu oleh Fanny Permata. Mengapa kau bersikeras begitu? Yang terpenting sekarang adalah kita bersama-sama mencarinya, merebut kembali surat perintah gubernur militer dan harta yang hilang. Benar kakak sulung. Kakak Fanny ada di tempat di Maleopardi. Aku sudah bulat tekad. Kalian pergi. Dan jangan cari Fanny Permata. Dia pasti bukan orang seperti yang kalian katakan. Maafkan aku kakak sulung. Ayu Lestari terpaksa melakukan ini. Kenapa aku tak bisa bergerak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak sulung, kakak Fanny akan segera datang mencarimu. Hahaha. Fanny putriku yang baik. Usaha ayah selama ini tidak sia-sia. Kediaman keluarga gubernur militer, kekuatan gubernur militer, semua akan jadi milik geng naga hijau kita. Hai kalian. Bos. Ambil surat tanah ini. Bawa saudara-saudara kita. Pergi ambil alih kediaman gubernur militer. Untukku. Siap. Bos, ini surat tanahnya. Ada apa? Lihat ini. Tak masuk akal. Ini jelas sekadar kertas tak berguna. Tidak mungkin. Yang kucuri memang surat tanah. Kita masih punya emas. Ya, emas! Bagaimana bisa begini? Kenapa isinya batu semua? Lalu surat perintah gubernur militer? Inikah surat perintah gubernur militer yang kau maksud? Ini cuma kayu rongsok. Tidak, aku jelas-jelas. Kamu buta? Maaf. Nona, maaf. Mungkinkah dia? Bodoh. Segera kembali ke kediaman gubernur militer pertama. Curi barang yang kuminta. Atau meski kau anakku, kau takkan selamat. Lepaskan aku. Raka, apa yang terjadi? Ibu, kakak sulung nekat jadi biksu. Kalau bukan Nona Ayu yang halangi, rambutnya sudah dicukur. Bangsat. Hanya demi seorang perempuan mau jadi biksu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Bukan karena Fanny, ayah. Aku merasa malu pada keluarga. Emas dan perak di rumah, perhiasan ibu, dan surat perintah gubernur militer ayah. Semua hilang begitu saja. Ini salahku. Kakak, perhiasan ibu dan surat perintah itu tidak hilang. Ayu, apa katamu? Oh, penolong. Apa kediaman gubernur militer kehilangan sesuatu? Bos Mahendra? Nona Ayu, beberapa waktu lalu Nona menyuruhku pasang mata-mata di depan kediaman gubernur militer. Kalau lihat orang mencurigakan, bawa koper, keluar dari kediaman gubernur militer, harus pakai siasat tukar barang. Kemarin, bawahan saya melihat seorang gadis yang gugup. Ini barang berharga yang hilang. Perhiasan ibu, surat perintah gubernur militer ayah. Nona Ayu, tugas Nona sudah beres. Terima kasih Paman Mahendra sudah membantu kami. Ah, jangan sungkan. Keluarga gubernur militer berjasa pada kami. Hal kecil tak usah disebut. Nanti saya akan datang lagi dengan bingkisan kecil. Saya pamit dulu. Ayu, ayah berterima kasih padamu. Anakku sayang, kalau tidak ada kamu, jabatan ayah sebagai gubernur militer sudah hilang? Aku anak keluarga Pratama, tentu harus jaga rumah kita. Kak, kau sudah lihat kan? Ayu selalu berusaha untuk kebaikanmu. Kau selalu memihak Fanny. Nyonya Gubernur Militer Pratama, Fanny sudah kembali. Kau pulang dan berhenti di sana. Bapak dan Ibu, Bagas aku salah. Kumohon maafkan aku. Fanny, cepat bangun. Perbuatanmu sebelumnya pasti ada alasan tersendiri, kan? Ayahmu adalah Bima Leopardi. Dia yang memaksamu berbuat jahat, kan? Saatnya kakak sulung melihat
wajah asli wanita jahat ini? Bagas Pratama si bodoh ini. Cuma nangis dikit langsung terperangkap. Ini suara Fanny, tapi bibirnya sama sekali tak bergerak. Bagas, aku sungguh mencintaimu. Coba bantu aku minta maaf ke bapak dan ibu. Bagas pasti akan membelaku. Nanti setelah menikah aku bunuh dia. Bunuh semua orang kiriman Gubernur Militer Pratama. Bagas, cepat katakan sesuatu. Lepaskan aku. Benar-benar memuakan. Bagas, kenapa kau begini? Si lemah ini berani memperlakukanku seperti ini. Fanny, di mana pernah kusakiti hatimu? Kau merencanakan ini dengan licik. Menyakiti adik perempuanku, membahayakan kediaman Gubernur Militer Pratama. Masa berani kembali? Kau kira aku akan berbaikan denganmu? Bagus, kakak sulung akhirnya sadar. Kak Bagas, aku salah. Ayah, dulu ini salahku. Sekarang aku sudah sadar. Dia tak layak ku perjuangkan. Bagas, kau bilang apa? Aku Fanny yang kau cintai. Ayah benar. Kau sama hina dengan ayahmu. Menyukaimu adalah aib terbesar hidupku. Bawa dia ke penjara. Aku tak mau masuk penjara. Fanny, kenapa? Belum ada kabar? Bos, ada masalah besar. Nona Fanny ditangkap. Apa? Bukankah Bagas sangat mencintai Fanny? Pasti ada yang menghasut. Bos, ingat gadis di rumah Gubernur Militer? Bukan cuma anak desa? Benar, tapi katanya gadis itu aneh. Punya mulut sial. Mulut sial? Kakak akhirnya tak perlu jadi biksu. Krisis di rumah Gubernur Militer selesai. Ayu. Kak, Ayu. Dulu kau ingatkan aku, kopi diracuni Fanny. Aku tak percaya, kalau bukan kau kasih penawar, bisa fatal akibatnya. Terima kasih Ayu. Boneka ini untukmu. Ayu paling suka boneka. Terima kasih, Kak. Kakak lihat, matanya bisa berkedip. Ayu, mau apa lagi? Kakak belikan semua. Ayu mau kue nanas. Ayu, tunggu di sini ya. Tunggu di mobil. Kakak cepat kembali. Ayu tidak pergi. Tunggu kue nanas dari kakak. Ayu. Kue nanas sudah dibeli. Ayu. Mana dia? Dasar anak kecil. Kata orang mulutmu sakti. Ucapkan ini. Seluruh keluarga Gubernur Militer mati mengenaskan. Mayatnya tak utuh. Seluruh geng naga hijau mati mengenaskan. Mayatnya tak utuh. Dasar anak sialan. Biar ku bunuh kau. Aku tak bilang rumah Gubernur Militer Pratama rumahku. Ngapain aku kutuk rumah sendiri? Mau bilang atau tidak? Tidak. Tidak mau bilang, sekarang ku bunuh kau. Lepaskan adikku. Kau bisa temukan tempat ini? Kakak! Bima, lepaskan adikku. Aku biarkan kau hidup. Biar aku hidup? Cuma modal kau? Hahaha. Gubernur Militer pakai mulut sialnya untuk kutuk aku ya. Masa aku Tuan Lepedi bisa terpuruk begini? Keluarga Gubernur bertindak jujur. Jangan asal tuduh. Lepaskan dia. Kakak sulung, dia bukan adik kandungmu. Kenapa kau panik? Andai Ayu adik kandung kakak. Bagus sekali. Lepaskan dia, ya atau tidak? Lepas, tapi ada syarat. Syarat apa? Masukkan tanganmu ke api 10 menit. Baru aku kembalikan dia. Jangan kakak. Itu api mendidih. Tanganmu bisa matang. Pria jahat, kau dapat balasan. Diam. Cepat masukkan. Asal kau lepaskan adikku, aku masukkan. Kamu tidak terluka, kan? Cepat biar kakak periksa. Aku baik-baik saja, Kak. Syukurlah. Ayo pulang. Jangan pergi. Ayu bilang, orang jahat akan dapat balasan. Bagas, kalian dari mana? Kenapa baru pulang? Jangan sampai ibu tahu. Nanti dia sedih lagi. Ayu bilang dia lapar. Jadi ku ajak dia makan di pavilion bulan. Kukira kalian ada masalah tadi. Mari. Ibu. Nyonya, ada tamu minta air. Beri mereka 2 gelas. Cuacanya buruk.
Kalau tak punya tujuan, biarkanlah mereka berteduh. Ibu baik hati. Ibu dulu punya anak perempuan. Kalau masih ada, seumuran denganmu, dia telah tiada. Ibu hampir buta menangisinya. Selalu merasa berdosa. Sampai anak sendiri hilang. Sekarang ibu selalu, selama bisa, berusaha menolong. Untuk tabungan karma kita. Ini Nyonya, Tuan Muda Bagas, dan Nona Ayu. Ayu Lesari? Kamu Ayu? Kalian kenal anakku? Orang tua Rizky. Dulu di desa, mereka selalu memukul dan memaki. Rizky masih terbaring di desa. Nasibnya tak jelas. Kita sudah 3 hari di kota, belum nemu tabib bagus. Bagaimana kalau kita bawa Ayu pulang untuk tolak bala buat anak kita? Bagaimana caranya? Sekarang dia nona muda keempat di kediaman gubernur militer. Dia kan bukan anak kandung. Dulu, dia diculik ke desa oleh pedagang manusia biadab, katanya. Orang tuanya sudah lama meninggal. Setelah minum kalian bisa pergi. Ayu, kamu tak ingat aku? Aku ibumu. Ibu? Nyonya, kami orang tua kandung Ayu. Kami ke kota untuk mencarinya. Ayu, biar ibu. Tunggu dulu. Apa bukti kalian, orang tua kandung Ayu? Bukti? Bagaimana kalau uji darah kekerabatan? Baik, Ayu setuju uji darah. Bibi Surya, cepat ambilkan air. Baik. Sekarang giliran kalian. Uji darah apa? Kami memang orang tuamu. Ayah, ibu, coba lihat. 2 tetes darahnya menyatu? Ibu, ayah, leher Ayu gatal sekali. Gatal? Biar ibu lihat. Ardian, coba lihat. Bukankah pola naga merah ini hanya muncul saat anggota keluarga pertama demam? Kenapa Ayu juga memilikinya? Ardian, Ayu adalah putri kita. Pake, lalu bagaimana mungkin Ayu adalah anak kandungnya? Tadi kau bilang Ayu adalah putri kandungmu. Jelaskan, kenapa kau berbohong? Gubernur militer. Ampun, kami memang bukan orang tua kandung Ayu. Putra kami Rizky sakit parah. Saya berniat membawanya pulang untuk membawa keberuntungan. Tahun itu kalian yang menculik Ayu. Dari sampingku. Kami tidak melakukan apa-apa. Anak ini dibawa ke desa oleh pedagang manusia itu, Bibi Melati. Pada tahun itu. Bibi Melati. Dukun beranak yang membantu ibu melahirkan 5 tahun lalu adalah Bibi Melati itu. Jadi, Ayu adalah Nina. Ibu adalah ibu kandung. Ayah adalah ayah kandung. Pengawal. Bawa kedua orang ini pergi. Nina. Nina sayang ibu. Nona, cepat bangun. Turun untuk foto keluarga. Ayah, ibu, Nina datang? Nina, harta kesayangan kakek. Cepat ke sini ke kakek. Kakek! Keluarga kita selalu bersama dalam keutuhan. Baik, semua lihat ke sini. 3, 2, 1. Senyum.